Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas teks pidato persuasif. Minggu kemarin kita telah membahas teks pidato persuasif. Kali ini kita masih akan melanjutkan materi yang kemarin tentang teks pidato persuasif. Nah, untuk pagi ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Anak-anak pasti paham dan sering mendengar orang berpidato. Di struktur pidato dalam teks pidato sangat membantu pembicara dalam membuat naskah pidato yang dibuat, sehingga pembicara akan dapat dengan runtut dan mudah menyampaikan maksudnya dalam berpidato. Begitu juga dengan penggunaan kebahasaan yang baik dapat memudahkan pembicara dalam menyampaikan gagasan kepada pendengar. Karena tujuan pidato persuasif adalah membujuk pendengar. Tidak heran jika dalam pidato persuasif sering dijumpai kalimat persuasif dan konjungsi. Penggunaan konjungsi dalam pidato persuasif bertujuan menjaga kohesi dan koherensi antar bagian dalam pidato. Yang pertama, kita akan membahas tentang struktur teks pidato. Di dalam struktur teks pidato itu ada 3 bagian. Yang pertama pembukaan, kedua isi dan penutup. Pembukaan terdiri atas salam, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Catatan untuk di pembukaan pidato tidak harus lengkap, boleh sebagian. Isi pidato memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan ini diuraikan secara terperinci dalam isi pidato supaya orang yang mendengarkan akan paham dan akan mengikuti apa yang akan disampaikan oleh si pembicara. Untuk struktur yang terakhir yaitu penutup pidato. Penutup pidato merupakan bagian akhir pidato, meliputi penutup ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Di dalam penutup ini tidak harus lengkap. Untuk salam pidato boleh sesuai dengan yang diinginkan. Nah, itu tadi struktur teks pidato. Untuk contoh teks pidato, anak-anak bisa membaca di buku diktat, buku pelajaran, dilihat di internet, ataupun dicari di mana anak-anak bisa menemukan contoh teks pidato. Di sini yang Ibu paparkan contohnya pidato tentang virus corona COVID. Nah, anak-anak bisa membaca. Di sini dimulai dengan salam, pembuka, sapaan, dan ucapan puji syukur. Nah, apa harus seperti ini? Tidak, bisa sebagian. Yang kedua, contoh dari isi pidato, anak-anak bisa membaca di PPT atau di mana anak-anak bisa menemukan contoh teks pidato. Kalian akan menemukan contoh pidato yang bervariasi. Tapi di sini Ibu memberikan contoh teks pidato, isinya virus yang diduga berasal dari Cina, provinsi Wuhan ini meresahkan warga dunia karena virus ini sangat cepat menyebar ke seluruh dunia sampai pada akhir. Di sini setelah isi terselesaikan, maka tahap ketiga yaitu penutup pidato. Dari awal sampai tengah tadi ini bisa ditutup. Contohnya, kiranya cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan.
Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Jika terdapat banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati, maka saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup itu bisa, atau selamat siang, selamat pagi, tergantung dari si pembicara. Untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang kebahasaan pidato persuasif. Nah, di dalam kebahasaan pidato persuasif ada dua pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama konjungsi, yang kedua kalimat persuasif. Konjungsi itu apa? Konjungsi juga disebut dengan kata penghubung, yaitu kata yang berfungsi menghubungkan dua kata, frase, kalimat maupun paragraf. Di dalam konjungsi ini terdapat 4 macam, yaitu konjungsi koordinat, subordinat, korelatif, dan konjungsi antar kalimat. Kita lihat di bawah ini ada pengertian dan contohnya. Yang pertama, konjungsi koordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang berkedudukan sama. Sama itu tidak ada tingkatan yang lebih tinggi, sederajat. Contoh dan, atau, serta, tetapi, dan sedangkan. Yang kedua, konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif itu konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak berkedudukan sama. Berarti ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Satu klausa berkedudukan sebagai induk kalimat dan klausa yang lain berkedudukan sebagai anak kalimat. Induk kalimat adalah kalimat yang dapat berdiri sendiri, sedangkan anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri dan harus bergabung dengan induk kalimat. Macam-macam konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif waktu meliputi sejak, semenjak, sedari, dan lain-lain. Masih banyak lagi. B. Konjungsi subordinatif syarat meliputi jika, kalau, jikalau, asalkan, bila, dan manakala. Yang C. Konjungsi subordinatif pengandaian, mengandai-andai meliputi andaikan, seandainya, umpamanya, dan sekiranya. D. Konjungsi subordinat tujuan meliputi agar, supaya, dan biar. Nah, itu macam subordinatif ada 4. Nah, sekarang kita berlanjut ke konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif berbeda dengan konjungsi koordinatif maupun konjungsi subordinatif. Konjungsi korelatif terdiri atas dua pasang kata. Contohnya tidak hanya, tetapi juga, bukan hanya, dan lain-lain. Kita masuk yang keempat, yaitu konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Konjungsi antar kalimat terletak di awal kalimat. Konjungsi tersebut diakhiri dengan tanda koma untuk memisahkan dengan kalimat yang menyertai. Konjungsi antar kalimat terdiri beberapa bagian, di antaranya yaitu A. Konjungsi antar kalimat pertentangan meliputi akan, tetapi, namun, sungguh pun, dan lain-lain. Masih banyak lagi. B. Konjungsi antar kalimat akibat meliputi oleh karena itu dan oleh sebab itu. C. Konjungsi antar kalimat perbalikan, yaitu sebaliknya. D. Konjungsi antar kalimat waktu meliputi kemudian, sesudah itu, setelah itu, sebelum itu, dan selanjutnya. Nah, di dalam konjungsi antar kalimat tadi yang Ibu sebutkan hanya beberapa contoh. Masih ada contoh lagi. Anak-anak bisa mencari di buku pegangan bahasa Indonesia kelas 9 ataupun anak-anak bisa membuka di internet. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif?
adik-adik, kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan, mengajak, dan bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Itu pengertian kalimat persuasif. Nah, di dalam kalimat persuasif ini mempunyai ciri-ciri, yaitu 1. Bertujuan membujuk, mengajak, dan memengaruhi seseorang. Yang B. Biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata yang bersifat mengajak. C. Biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Nah, jika anak-anak menemui ciri-ciri seperti itu, berarti itu adalah kalimat persuasif. Nah, untuk di akhir pembelajaran kali ini, coba ini ada contoh teks pidato, kemudian anak-anak analisislah struktur dan kebahasaannya teks pidato tersebut. Ya, dikerjakan dengan rapi, dengan teliti. Nah, kalau belum paham bisa ditanyakan pada pembelajaran lain kali atau sewaktu-waktu anak-anak membutuhkannya, silakan melalui grup mapel. Nah, cukup sekian anak-anak materi kali ini. Semoga anak-anak paham, bisa menerima, dan senang hati dalam belajar bahasa Indonesia. Jika di dalam menganalisis menemukan ketidaksesuaian, bisa dicatat untuk pertemuan yang akan datang, bisa ditanyakan. Untuk pertemuan yang akan datang, kita masih tetap akan membahas struktur dan teks kebahasaan teks pidato. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.